Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqullah faqad faza man ittaqa. Wa ba'du, jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari senantiasa untuk jangan bosan-bosannya untuk kita saling mengingatkan agar bersyukur di setiap sisi-sisi kehidupan kita, di setiap helaan nafas kita, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, pada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dan negara kita ini. Dan tentu dengan kesyukuran kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan alam di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Kita lanjutkan kajian subuh kita masih tentang keutamaan sifat malu dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya, malu itu adalah merupakan akhlak Islam. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Inna likulli dinin khuluqa. Jadi setiap agama itu punya akhlak. Jadi memiliki akhlak, memiliki adab, memiliki etika, ya, memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khalqul Islam al-haya. Sedangkan akhlak dalam Islam itu adalah malu. Jadi malu ini merupakan Bapak Ibu sekalian akhlak yang dijunjung tinggi di dalam Islam. Maka bisa dikatakan orang kalau sudah tidak punya malu, ya kita lihat berarti dia tidak memiliki akhlak yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Ya, tidak malu berbohong, tidak malu korupsi, ya sekarang masih ya lagi viral-viralnya, ya korupsi hanya dihukum ringan. Ya. Jadi sudah tidak ada malu-malu lagi korupsi, ngambil uang negara, ambil uang rakyat dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini kalau dia Islam, tapi dia tidak memiliki akhlak. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang memiliki sifat malu ini itu dapat tercegahnya dia dari melakukan kemaksiatan. Jadi dengan adanya sifat malu dalam diri seorang itu bisa mencegah diri seseorang yang memiliki sifat malu ini dari berbuat maksiat. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengecam saudaranya dalam masalah malu ini. Dia seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai dia sebutkan kepada saudaranya dengan kata-kata sifat malu itu telah merugikanmu, katanya. Jadi katakan kepada sahabatnya, sifat malu itu sudah merugikanmu, katanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pun mendengar dari pembicaraan itu. Setelah sahabat yang satu ini mengatakan demikian berlalu, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, da'hu, biarkan dia ngomong gitu katanya. Ya sudah, biarkan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya malu itu adalah bagian daripada iman. Atau di dalam bahasa terjemahannya adalah malu itu termasuk iman. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah Abu Ubaid Al-Hawari beliau berkata bahwa maknanya seseorang itu berhenti, ya, berhenti dari perbuatan maksiatnya bila ada rasa malunya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bila tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian orang sudah tidak berhenti lagi berbuat maksiat. Ada kemaksiatan berjamaah yang disepakati oleh beberapa orang dan dianggap biasa-biasa saja sehingga mereka tidak malu. Misalnya ada suatu tempat atau suatu desa gitu, ada kebiasaan buruk, tetapi ketika kita mendengarnya itu adalah suatu hal yang memalukan. Misalnya dia mengumpat dengan bahasa-bahasa yang tidak layak, dengan menyebut kelamin laki-laki maupun kelamin wanita, ya, dengan menyebutkan kata-kata yang kurang enak, kurang bagus. Tapi di suatu tempat itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi di tempat yang lain dianggap luar biasa. Bahkan di dalam Islam itu menganggap itu sangat melanggar hukum akhlak di dalam Islam. Nah, jadi suatu kebiasaan buruk yang sudah dijadikan tradisi, yang sudah tidak ada malu-malunya lagi, ini bisa dikatakan bahwa Bapak Ibu sekalian, hilangnya sudah rasa malu seseorang, ya, atau masyarakat tersebut dari tercegahnya mereka dari perkataan-perkataan yang buruk yang merupakan maksiat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rasa malu itu seperti iman. Ya. Jadi rasa malu itu seperti iman yang mencegah antara seseorang yang memiliki sifat malu tersebut dengan perbuatan maksiat. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malu itu termasuk juga iman. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang paling penting lagi dari keutamaan sifat malu ini, ya, jadi malu itu senantiasa seiring dengan iman. Jadi seiring dengan iman. Artinya seperti malu dan iman itu dua sisi mata uang. Jadi kalau tidak ada malu, tidak laku itu. Ya, begitu pula tidak ada iman, tidak ada malu, dan seterusnya. Al-haya wal iman qarina jami'an. Begitu kata Rasulullah SAW, bahwa malu dan iman itu senantiasa bersama. Qarin, ini sahabat, ya, yang selalu bersama. Malu dan iman ini selalu bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, fa idza rafa'a ahaduhuma, kalau salah satunya itu hilang atau terangkat dalam hidup manusia itu, rafi'al akhar, maka akan diangkat yang satu. Artinya Bapak Ibu sekalian, karena malu dan iman ini selalu seia sekata, seiring, seirama, maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila salah satunya itu tidak ada, maka tidak ada yang satu. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau mereka punya malu, berarti dia punya iman. Kalau dia tidak punya malu, berarti dia tidak punya iman. Ya, begitu pula sebaliknya, Bapak Ibu sekalian.
Jadi selalu bersama ini kata Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat pelaku-pelaku maksiat, kejahatan, ya baik langsung maupun tidak langsung, itu tidak ada rasa malunya, Pak. Tidak ada rasa malu. Silakan buka TV itu. Ketika disidangkan, ketika di perkara, ketika ada masalah ini dan lain sebagainya. Termasuk kemarin kita menyaksikan pemusnahan 2 kilo narkotika sejenis sabu-sabu. Itu yang dihancurkan itu, yang dimusnahkan itu nilainya 2 miliar, Pak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang sekarang sudah tidak punya rasa malu, sekaligus tidak punya iman untuk merusak generasi berikutnya atau orang lain. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Masya Allah, sudah tidak ada rasa malu ya, dari hal-hal dari perbuatan. Otomatis orang-orang yang seperti ini sudah tidak punya rasa iman dalam dirinya, tidak ada iman sama sekali. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, fadilah daripada kita memiliki rasa malu ini. Rasa malu ini bisa menghantar orang ke surga ataupun jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah." Jadi malu itu adalah termasuk iman, dan iman itu, orang-orang yang beriman itu tempatnya adalah di surga. Sedangkan sebaliknya, wal bada'u minal jubba. Begitu pula Bapak Ibu sekalian, perkataan kotor adalah merupakan tabiat kasar. Ya, wal jafa'u finnar. Dan tabiat kasar itu adalah merupakan tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, keutamaan malu ini Bapak Ibu sekalian. Siapa saja yang punya malu, maka mereka sudah pegang kunci surga. Sudah wajib itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, malu yang bisa menguatkan iman kita. Malu yang bisa menghantarkan kita terhindarnya kita dari maksiat pada Allah dan juga berbuat buruk di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga fadilah-fadilah ini Bapak Ibu sekalian dapat kita pahami dalam kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu sekalian kita betul-betul bisa menanamkan sifat malu ini bukan hanya kepada diri kita, juga kepada anak keturunan kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita ini semua. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.